Halo semua, kali ini kita akan mengenang sosok pemimpin yang adil dan tegas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tonton hingga selesai agar tidak gagal paham. Saddam Hussein adalah seorang pemimpin yang dituding kontroversial saat memerintah Irak selama lebih dari 2 dekade. Dan perjalanan hidupnya dipenuhi dengan kekuasaan, keadilan, dan akhir yang tragis. Berikut adalah profilnya dari masa muda hingga akhir hayat. Masa muda Saddam. Lahir 28 April 1937 di Al-Auja, sebuah desa kecil dekat Tikrit, Irak. Kehidupan keluarga Saddam tumbuh dalam kemiskinan dan tanpa ayah. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dan ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang pria yang tidak menyukainya. Setelah itu, Saddam dibesarkan oleh pamannya Khairallah Talfa, yang merupakan seorang nasionalis Arab yang berpengaruh besar terhadap pemikiran Saddam, pendidikan dan awal keterlibatan politik. Pada usia remaja, Saddam pindah ke Baghdad dan bergabung dengan Partai Ba'ath yang mengedepankan paham sosialisme Arab dan nasionalisme. Di usia 20-an, dia terlibat dalam upaya kudeta gagal terhadap pemerintahan Irak pada tahun 1959 yang membuatnya harus mengasingkan diri ke Mesir. Kebangkitan kekekuasaan. Kembali ke Irak setelah kudeta militer pada 1963 yang menggulingkan pemerintahan Abdul Karim Qasim, Saddam kembali ke Irak. Namun, Partai Ba'ath kehilangan kekuasaan tak lama kemudian dan Saddam ditangkap. Naik ke puncak kekuasaan. Pada 1968, Partai Ba'ath berhasil mengambil alih pemerintahan Irak dalam kudeta tanpa darah. Saddam menjadi salah satu tokoh kunci di bawah Ahmed Hassan al-Bakr, presiden saat itu. Selama bertahun-tahun, ia membangun pengaruhnya di partai dan militer, dan dia diangkat menjadi wakil presiden. Pemerintahan sebagai presiden Irak. Menjadi presiden. Pada 16 Juli 1979, Saddam Hussein menggantikan al-Bakr sebagai presiden Irak. Sebagai pemimpin, dia dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan sangat adil dan berhasil membuat rakyat Irak hidup sejahtera. Dan dia juga berhasil membersihkan Partai Ba'ath dari para rival yang berpotensi berkhianat kepadanya. Perang Irak-Iran dari tahun 1980 hingga 1988. Pada 1980, Saddam memimpin Irak dalam perang melawan Iran yang berlangsung selama 8 tahun dan menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Konflik ini dipicu oleh ketegangan regional dan ambisi Saddam untuk memperluas pengaruhnya. Perang Teluk Pertama tahun 1990 hingga 1991. Pada Agustus 1990, Saddam menginvasi Kuwait yang memicu reaksi keras dari koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Invasi tersebut berujung pada Perang Teluk, di mana pasukan Irak dipaksa keluar dari Kuwait oleh operasi militer besar-besaran. Tahun-tahun terakhir di kekuasaan. Sanksi dan kesulitan ekonomi. Setelah Perang Teluk, Irak menghadapi sanksi ekonomi yang sangat berat dari PBB yang berdampak buruk terhadap ekonomi dan kehidupan rakyatnya. Saddam mencoba mempertahankan keutuhan dan keamanan Irak dengan cara memberi peringatan keras terhadap kelompok-kelompok oposisi, termasuk pemberontakan di kalangan Syiah dan Kurdi. Hubungan dengan Barat. Sepanjang tahun 1990-an, Saddam tetap berkuasa meskipun tekanan internasional terus meningkat, termasuk tuduhan dan fitnah Barat bahwa dia memiliki dan menyimpan senjata pemusnah massal. Tuduhan ini kemudian berhasil mempengaruhi rakyat Irak dan dijadikan alasan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk melakukan invasi ke Irak pada 2003. Kejatuhan dan akhir hayat. Invasi Irak 2003, pada Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi ke Irak
dengan tujuan menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaan. Pasukan koalisi yang dibantu Barat dengan cepat menguasai Baghdad dan pemerintahan Saddam runtuh. Penangkapan. Saddam Hussein ditangkap oleh pasukan AS pada 13 Desember 2003 di sebuah persembunyian bawah tanah dekat kampung halamannya di Tikrit setelah berbulan-bulan bersembunyi, dan Amerika pun berhasil menjalankan misinya di Irak. Pengadilan dan eksekusi. Dia diadili oleh Pengadilan Khusus Irak atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya terkait pembantaian di kota Dujail pada tahun 1982. Pada 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Hukuman tersebut dieksekusi pada 30 Desember 2006. Warisan Saddam masih dikenang sampai sekarang. Saddam Hussein dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas. Dia dinobatkan sebagai pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas di Irak dan menghadapi pengaruh asing di wilayah tersebut. Selama masa pemerintahannya, dia sangat tegas dalam memimpin dan sangat adil kepada rakyatnya. Dia juga berhasil mempertahankan Irak dari pengaruh Barat, terutama budaya dan akidah, dan dia tidak segan-segan menghabisi kelompok-kelompok yang bertentangan dengan syariah dan akidah, termasuk terhadap kelompok minoritas seperti Kurdi dan Syiah. Meskipun digulingkan dan dieksekusi, pengaruh dan warisannya masih terasa dalam dinamika politik Irak dan Timur Tengah hingga kini. Dan akhirnya masyarakat Irak pun menyesal. Setelah kematian Saddam, ramai rakyat Irak yang menyesal terhadap perbuatan kelompok oposisi yang dipengaruhi oleh Barat untuk menggulingkan Saddam. Pada akhirnya, Irak sekarang menjadi tidak terkontrol, ekonomi melemah, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Irak membuat Irak menjadi salah satu negara miskin di dunia saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Sampai jumpa.